Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harakah. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kapan dan tanggal berapa malam Lailatul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar banyak dinantikan dan dicari-cari oleh umat Islam di bulan Ramadan? Bagaimana Rasulullah SAW menyambut malam Lailatul Qadar? Doa dan amalan apa yang harus dilakukan untuk mendapat kemuliaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar? Apa ciri-ciri dan tanda malam Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Dalam Quran Surah Al-Qadar diterangkan bahwa Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dan lebih utama dari 1000 bulan. Pada malam tersebut, para malaikat turun memenuhi bumi, membawa kemaslahatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, hingga terbit fajar. Pada malam itu pula terjadi salah satu tahap turunnya Al-Quran, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di suatu tempat yang disebut Baitul Izzah, sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan ialah segala ibadah, amaliyah, puasa, qiyam atau sholat malam yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada amaliyah yang dilakukan selama 1000 bulan. Di samping keutamaan tersebut, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharap pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya atau dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada intinya, siapapun seorang muslim yang beribadah atau menegakkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keberkahan beserta ampunan atas dosa-dosanya. Keberkahan yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah yang menjumpai dan menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Lalu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi atau datang? Jawabannya ialah tidak ada yang tahu pastinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang dikehendakinya. Yang jelas, malam kemuliaan tersebut selalu ada dan datang di salah satu malam pada tiap bulan Ramadan. Bisa jadi pada malam tanggal 1 Ramadan, 17 Ramadan, 21, malam 23, malam 25, 27 dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW pernah ditanya tentang Lailatul Qadar. Beliau menjawab, Lailatul Qadar ada pada setiap bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian lebih spesifik dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini Rasulullah SAW memberi clue untuk memperbesar kemungkinan bagi umatnya yang ingin menjumpai Lailatul Qadar dengan mencarinya lebih sungguh-sungguh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Doa malam Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa pandanganmu jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Berdoalah engkau dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni."
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memaafkan, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis ini terang bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selain memperbanyak doa tersebut, ibadah-ibadah lain yang bisa dikerjakan pada malam Lailatul Qadar diantaranya ialah Qiyamul Lail. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar, mengisinya dengan ibadah atau qiyamul lail karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya di masa lalu. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan bahwa menegakkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Sementara menurut Imam Sufyan As-Tsauri, amalan sunnah Nabi yang paling utama pada malam Lailatul Qadar adalah dengan doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Ibnu Rajab kemudian menjelaskan bahwa ungkapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut maksudnya adalah memperbanyak doa tersebut lebih utama dibandingkan sholat yang di dalamnya tidak terdapat banyak doa. Dan jika ia membaca Al-Quran dan berdoa, maka itu lebih bagus. Menurut Ibnu Rajab, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tahajud di malam-malamnya bulan Ramadan dan membaca Al-Quran dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat tentang rahmat, maka beliau berdoa, dan bila membaca ayat tentang azab, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, setidaknya ada 4 amaliyah utama yang bisa dikerjakan dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama ialah sholat malam atau sholat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi untuk Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah tafakur. Meski demikian, tentu segala amal ibadah kita sesuaikan dengan kadar kemampuan kita masing-masing untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik. Menurut Imam Syafi'i, orang yang mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah memperoleh bagiannya dari Lailatul Qadar. Kemudian Imam Malik dalam Al-Muwatta juga menulis bahwa barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah memperoleh bagiannya atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Hal ini tentu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat semalam penuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu, siapapun yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah sepanjang bulan Ramadan, insya Allah ia juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu 1 malam yang bernilai 1000 bulan. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar tidak hanya karena keutamaannya, namun juga pada tanda-tanda yang menyertainya. Inilah 6 tanda-tanda malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, udara dan suasana pagi yang tenang setelah malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya, sang surya terbit dengan sinar yang lemah berwarna merah. Tanda yang kedua, mentari terbit dengan cahaya yang redup. Hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, keesokan hari malam Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda yang ketiga, malam tersebut terkadang datang dan terbawa mimpi.
Hal ini sebagaimana dialami oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beberapa orang dari sahabat Nabi SAW diperlihatkan malam Qadar dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala pada 7 malam terakhir Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir." Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda yang keempat, bulan tampak separuh bulatan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah SAW. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan?" Hadis riwayat Imam Muslim. Ciri yang kelima, malam Lailatul Qadar adalah malam yang langitnya cerah, cuacanya tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada pula bintang jatuh alias lemparan meteor bagi setan. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Malam itu adalah malam cerah, terang seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Juga dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tanda-tanda yang keenam adalah nikmatnya beribadah. Selain tanda-tanda dari alam, beberapa ulama juga menyebutkan bahwa salah satu ciri malam Lailatul Qadar ialah suasana hati dari orang-orang yang beribadah. Mereka merasakan kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka rasakan pada malam-malam lainnya. Itulah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Meski demikian, yang perlu dilakukan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut, bukan mencari tanda-tanda. Sehingga semestinya fokus kita pada bulan Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini ialah untuk lebih giat, semangat, ikhlas dalam beribadah dan hanya mengharap ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala.